Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya David Prayogo dari kelas E, NIM 225336669. Kali ini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer dasar. Komponen jaringan. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas online global komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenali komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat internet protokol atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan memberikan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat akhir lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Sebuah komputer dengan perangkat lunak server dapat memberikan layanan secara bersamaan kepada banyak klien yang berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya, klien adalah sejenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperolehkan dari server seperti ditunjuk pada gambar di bawah. Jenis surel. Surel adalah server email menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Jaring. Server web menjalankan perangkat lunak server web karena menggunakan perangkat lunak browser seperti Windows Internet Explorer untuk mengakses halaman web di server. Mengajukan. Server file menyimpan file perusahaan pengguna di lokal pusat. Perangkat klien mengakses file dengan perangkat lunak seperti Windows Explorer. Rekan ke rekan. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah. Namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Pada gambar di PC, berbagai pencetakan memiliki koneksi serial bus USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan NIC ke PC berbagai file. Contoh gambar. Keuntungan jaringan peer-to-peer: mudah diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena peringkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan, dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagai printer. Kerugian dari jaringan peer-to-peer: tidak ada administrasi terpusat, tidak seaman itu, tidak terukur. Semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal oleh orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu peringkat akhir dengan peringkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat
Ketika perangkat akhir memulai komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Contoh gambar perangkat akhir: LAN, jaringan LAN. Ini pesan dikirim. Perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kabel logam di dalam kabel, serat kaca atau plastik di dalam kabel, transmisi nirkabel. Representasi dan topologi jaringan. Representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan khusus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka. Nantinya harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung di komponen lain. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media terhubung satu sama lain. Kartu antarmuka jaringan NIC, port fisik antarmuka. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan representasinya dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mempelajari sebagai jenis-jenis jaringan. Yaitu ada LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicangkup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. Sedangkan WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Contoh gambar. Dan ada juga internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet works atau disingkat internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan. Internet dan extranet adalah dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet dan extranet. Internet adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh pengguna organisasi, karyawan, atau orang lain yang mempunyai izin. Suatu organisasi dapat extranet untuk memberikan akses yang aman dan terjamin pada individu yang bekerja untuk organisasi lain tetapi memerlukan akses ke data organisasi. Berikut contoh extranet. Perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor luar. Rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan kepada dokter sehingga mereka dapat membuat janji temu untuk pasiennya.
kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi, anggaran, dan personalia kepada sekolah-sekolah di distriknya. Contoh gambar: Internet Dunia, pemasok internet pelanggan kolaborator hanya perusahaan intranet. Koneksi internet. Teknologi akses internet. Jadi sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa sebuah jaringan. Ini wes jaringan yang ini wes burung ya, burung wes. Network security atau keamanan jaringan. Anda pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang jaringan perusahaan yang dibobol, sehingga memberikan pelaku ancaman akses ke informasi pribadi ribuan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama administrator. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan: virus, worm, dan Trojan horse, spyware dan adware, serangan zero day, serangan aktor ancaman, serangan penolakan layanan, intersepsi dan pencurian data, pencurian identitas. Dan ada juga solusi keamanan. Tidak ada solusi tunggal yang mampu melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika salah satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin berhasil. Berikut adalah komponen keamanan dasar jaringan rumah atau kantor kecil: antivirus dan anti-spyware, pemfilteran firewall. Sebaliknya, implementasi keamanan jaringan untuk jaringan perusahaan biasanya terdiri dari banyak komponen yang dibangun ke dalam jaringan untuk memantau dan memfilter lalu lintas. Jaringan yang lebih besar dan jaringan perusahaan menggunakan pemfilteran antivirus, anti-spyware, dan firewall, namun mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya: sistem firewall khusus, daftar kontrol ACL, sistem pencegahan intrusi IPS, jaringan pribadi virtual atau VPN. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.